You are made in God, not in goat. Kamu adalah anak-anak Allah, bukan anak-anak kambing. Ada seekor anak serigala terlepas dari induknya dan dia tersesat ke kampung di kebun seorang petani desa. Kebetulan petani itu punya kambing yang juga baru beranak. Dengan insting binatang, dia memelihara anak bayi serigala ini sama-sama dengan anak-anak kambingnya. Dari waktu ke waktu, bulan ke bulan, anak serigala ini persis menyerupai anak kambing. Ke kiri, ke kanan, persis seperti anak kambing. Ketika menanjak remaja, datanglah seekor serigala tua mencari makan di kebun petani itu. Dan dia menemukan sang induk kambing bersama anak-anaknya. Serigala ini mengaum, menunjukkan taring-taringnya, gigi-giginya, dan kuku-kuku, siap menerkam. Dan kita semua tahu, kambing betina itu lari terbirit-birit, ketakutan. Begitu juga DP anak-anak, lari ketakutan, tafiaro kiri kanan. Termasuk anak remaja serigala ini juga ikut lari kiri kanan, bersembunyi di bawah pohon, ketakutan, totorove setengah mati. Ketika serigala tua ini tahu bahwa di situ ada seekor serigala remaja yang berkelakuan, bertingkah laku seperti kambing, dia sangat prihatin, dia sangat concern. Lalu ditangkapnya serigala remaja ini, ditengkuknya, lalu dibawanya ke kolam air. Lalu dia katakan, tengoklah wajahmu, kenalilah dirimu, kau bukan kambing, kau serigala. Serigala itu kuat, dahsyat, gagah perkasa. Bukan seperti kambing, pengecut, penakut, lari kiri, lari kanan, bersembunyi. Kau gagah, kau hebat, jadilah dirimu anak serigala. Lalu dia membawa anak serigala itu ke hutan, mengajar dia melompat, mengajar dia menerkam, mengajar dia mencari makan sendiri, mengajar dia menjadi raja hutan. Saudara-saudariku yang terkasih, serigala muda itu lalu menemukan, oh, aku ini anak serigala, bukan anak kambing. Hari ini, melalui pembaptisan yang Yesus terima di Sungai Yordan, Yesus mau menunjukkan kepada kita martabatnya, identitasnya, siapakah dia. Seperti serigala tua menyadarkan remaja ini, Allah mau memaklumkan kepada dunia, inilah anakku, dia aku kuduskan. Inilah anakku yang terkasih, aku berkenan kepadanya. Inilah anakku yang terkasih, Roh Kudus, Rohku sendiri menyertai dia. Dia penuh daya, dia penuh kemampuan, dia penuh potensi, dia penuh rahmat dan berkat. Lewat pembaptisan ini, Allah membuka langit yang dulu tertutup oleh dosa Adam dan Hawa, sekarang terbuka oleh ketaatan dan kesetiaan Yesus dan Maria
Adam baru dan Hawa baru. Seperti serigala tua menyadarkan si serigala muda, Tuhan mau berkata kepada Yesus, engkau adalah anakku, engkau penuh kuasa, engkau bukan anak dunia. Bawalah manusia, bawalah dunia kepadaku. Saudaraku, saudariku yang terkasih, inilah martabat kita sebagai anak-anak Allah yang kita terima lewat sakramen pembaptisan kita. Oleh pembaptisan kita menjadi anak Allah, kita menjadi milik Kristus. Masih ingat? Ada beberapa baby saya lihat di sini, ya. Waktu mereka dibaptis, waktu kita dibaptis, imam membubuhkan tanda salib di dahi kita. Satu informasi, dalam buku pembaptisan di Indonesia hanya ditulis di situ imam membubuhkan tanda salib di atas dahi calon baptis. Ketika kebetulan saya pernah tugas di London 1 bulan, saya membaptis di sebuah gereja, saya membaca buku petunjuknya. Imam membubuhkan tanda salib di dahi anak sambil berkata, apa kata-kata itu? I claim you for Christ. I claim you for Christ. Saya memproklamasikan, saya meresmikan engkau untuk Kristus, engkau milik Kristus dengan tanda salib. Wow, hebat sekali dan dapat rasa sekali. Ini sungguh penyerahan anak menjadi milik Kristus, pengangkatan kita menjadi anak Allah. Oleh pembaptisan kita diangkat menjadi anak Allah, menjadi milik Kristus. You are made in God, not made in gold. Maka jadilah kita serigala, bukan kambing. Jadilah kita anak Allah, milik Kristus, bukan anak menurut selera, menurut level dunia. Oleh pembaptisan kita bukan cuma diangkat menjadi anak, tapi kita diberi tugas menjadi seperti Kristus, menjadi anggota gereja, menjadi anak Allah yang menyerupai Kristus. Kristus yang bagaimana? Kristus yang lahir dalam kesederhanaan, Yesus yang berkeliling berbuat baik, Yesus yang menderita sengsara, disalibkan, Yesus yang mati, tapi Yesus yang bangkit, Yesus yang mulia. Kita harus menjadi, mengikuti Kristus, karena kita miliknya, menjadi monstrans yang menunjukkan, yang menghadirkan Kristus, menjadi roti terpecah, menjadi anggur yang terperas. Oleh pembaptisan kita mendapat tugas menjadi imam, membawa kekudusan, membawa doa, membawa berkat, menjadi nabi yang mewartakan, yang menyiarkan, yang memberitakan Tuhan, menjadi raja, menjadi gembala yang menuntun, yang membimbing, yang mengantar orang kepada surga, kepada langit yang tadi tertutup dan sekarang terbuka. Oleh pembaptisan kita diingatkan bahwa kita memiliki martabat untuk mulai perutusan kita seperti Kristus sesudah dibaptis, mulai berjalan berkeliling dan berbuat baik. Sangat tepat di awal tahun baru ini kita rayakan pesta pembaptisan Tuhan untuk mengenang kita anak Allah, kita milik Kristus, kita harus jadi garam dan terang, kita harus mulai berkeliling dan berbuat baik, mulai dari start awal tahun ini. Karena itu
Kita juga perlu siap sedia ambil bagian dalam perutusan gereja. Mulai dengan sederhana, menunaikan kewajiban kita pada hari Tuhan, menguduskan hari Tuhan. Ambil bagian dalam liturgi, menjadi lektor, menjadi pemazmur, pemusik, putra-putri altar, dirigen, anggota KOR, ikut bernyanyi, ikut memuji Tuhan. Ambil bagian dalam tugas-tugas wilayah rohani, bantu kepemimpinan di wilayah, persembahkan bakat, talenta, kemampuan Anda. Jangan untung nama anggota gereja, tapi you do nothing. Kau anak kambing. Jadilah warga gereja yang betul-betul punya. Itulah resolusi kita di awal tahun ini. Ambil bagian dalam kelompok-kelompok kategorial. Jadi garam dan terang di mana kita berada, di tengah-tengah pekerjaan kita sehari-hari. Santo Ignatius dari Loyola, pelindung gereja, kita katakan, be the best wherever you are. Jadilah yang terbaik di mana saja engkau berada. Engkau tukang cleaning service, jadilah cleaning service terbaik di tempatmu. Engkau anggota sebuah kantor, engkau di toko, jadilah orang terbaik di situ. Lewat perkataan, perbuatan, kesaksian, jadi garam, jadi terang di situ. Sakramen pembaptisan mengingatkan kita bahwa identity card kita, kartu identitas kita adalah terang. Masih ingat ketika kita dibaptis, lilin kita dinyalakan pada lilin Paskah, lambang Kristus terang dunia. Tanda kita mau bersinar bersama Kristus, tanda Kristus mau menjadikan kita obor, pelita, terang di tengah dunia. Dan kita semua tahu, kalau kita wafat, kalau kita meninggal, ketika jasad kita dibaringkan, lilin Paskah akan berdiri di samping jasad kita untuk menunjukkan bahwa kita akan bersatu kembali dengan terang abadi di surga, lux eterna, cahaya yang abadi. Saya lupa tadi, I claim you for Christ. Ketika kita dibaptis, kita diberi tanda salib, dan ketika kita wafat, bahkan di dalam peti keranda, di liang lahat, imam akan membubuhkan tanda salib. Masuklah rumah Bapa dengan tanda kemenangan Kristus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salib menjadi rekan seperjalanan kita pada waktu menjadi anggota gereja, dan salib keselamatan akan memeterai kita kembali sebelum bergabung dalam hidup abadi bersama Bapa, Putra dan Roh Kudus, bersama langit yang terbuka untuk kita. Identitas kita adalah terang. Dan maaf, Yesus tidak bilang jadilah terang keluarga. Yesus tidak bilang jadilah terang paroki Ignatius. Yesus bilang jadilah terang dunia. Bapak Ibu, kualitasmu, levelmu dunia, bukan kampung. Levelmu terang dunia. Keren Bapak Ibu. Kualitas kita, kualitas dunia. Dan itu keinginan Yesus, dan itu kita terima mandat itu melalui pembaptisan kita. Apa yang terjadi pada waktu Yesus dibaptis? Langit terbuka, Roh Kudus turun, dan suara Allah terdengar. Tuhan mau mengatakan, Roh Kudus menyertai engkau. Roh yang sama dicurahkan kepada kita. Aneka rahmat, aneka bakat, talenta, potensi, kemampuan, sekecil apapun ada pada kita. Tugas kita mengembangkan, tugas kita memelihara dan menggunakannya. Rahmat Tuhan cukup bagi kita. Langit yang terbuka adalah tanda Allah menyertai. Allah menyertai dia yang diutus. Allah menyertai dia yang dia panggil. Allah tidak membiarkan dia. Dia buka langit
supaya kita tahu Dia ada. Sering-seringlah menengadah kepada Bapa di surga. Dia ada menyertaimu. Langitnya terbuka, Roh Kudusnya menyertaimu. Saudara-saudari terkasih, sungguh dapat sayang itu anak serigala tadi yang jadi anak kambing. Sungguh dapsai sekali, dapat sayang sekali jika anak-anak Allah cuma hidup rupa anak-anak dunia. Be sons and daughters of God, like father, like son. Jadilah anak-anak Allah. Melalui mana? Melalui pembaptisan kita telah diangkat. Tugas kita seperti Yesus sesudah pembaptisan mulai bertugas berkeliling. Di awal tahun ini resolusi kita mulai berkeliling berbuat baik, bagai garam dan terang kualitas dunia, ya, kualitas ekspor, ya, bukan cuma go public, bukan cuma go national, tapi go international. Menjadi garam, terang, menjadi imam, menjadi nabi, menjadi raja, menjadi saksi seperti Kristus, berani berkurban, berani memberi diri, berani peduli, berani solider. Biarlah nubuat Nabi Yesaya yang dibaca tadi terpenuhi. Lihat, itu Allahmu dan anak-anaknya. Dia hadir dengan kekuatan, dengan tangannya yang penuh kuasa, menuntun umatnya berjalan dalam terang, seperti seorang gembala memangku domba-dombanya. Berjalanlah seperti gembala, berjalanlah berkeliling berbuat baik, bagaikan terang yang mengalahkan kegelapan. Biarlah kata-kata Paulus kepada Titus dalam bacaan kedua tadi terpenuhi. Kerahiman dan kasih Allah telah nyata kepada manusia lewat kita. Allah yang rahim, Allah yang membawa harapan, Allah yang membawa kebaikan dihadirkan. Mari kita saling mendoakan agar kita boleh sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah, bukan anak-anak dunia. Tuhan memampukan, Tuhan juga memberkati.